Halo guys, welcome to Giralitan Channel. Excited jika sudah bersama dua legenda terketawa, terbakar orang termelahirkan. Segmen ADC, apa di sinema? Gue punya tas baru. Wes lalapan nih. Pepes goblok, mana lu lalapan bisa mah. Pepes tuh ini gitu. Gue juga punya simpak baru. Gak bisa. Kenapa gak dilepas? Gak bisa mati pancing. Gak bisa mati pancing kan. Abis itu dari kemarin penasaran pada liat temen gue emang. Penasaran banget juga. Bukan penasaran, kangen. Serem ya. Serem juga ya. Oke, hari obrolan apa ini babi? Oke, hari ini tadi kita nggak sendiri, Pi. Karena tadi lihat nih, kita tadi kan nonton beli tiket 3 kan. Iya. Ting. Sebenarnya kayak Nih ada orang yang akan kita panggil masuk di video itu di 10 detik terakhir. 10 detik terakhir aja. gunanya dia nonton tadi apa? Iya. Masalahnya kemarin kayak gue dia datang Jakarta kan. Sebenarnya gue tuh pengen ngajak jalan-jalan aja, nggak pengen ngajak ngonten. Malah dia pengen mau ikut ngonten dong. Aduh, pakai minta ngonten lagi anjing gitu kan. Tapi untuk memanggil orang yang satu ini, gue perlu buka mata batin. Seperti yang kayak minggu lalu ya guys. Ini kalian harus dibuka dulu mata batin ya, agar kalian bisa melihat sosok yang satu ini ya. Baby too much, orang got you di anajo, kumasengkan ke. Bukan di situ, Bos. Bukan di sini. Anjing sakit betulan anjing. Udah tahu gendut. Lu tuh bukan cuma gendut, lu tuh ada asam uratnya, banyak gaya. Kalau Alfi mah dia gendut doang, kagak ada asam uratnya. Kok bisa gitu? Bakar! Bakar! Kamu bakar! Dragging. Mukaku diam tapi Dragging. mulutku diam tapi mukaku ngejar. Rizky Mina. Gusta Mina, rap. Come on, yang mana Yeah. rap? Ya, sebelah. Yo, cuma kita banyak tinggal kalau besar. Kontrol, kita setika mati kontrol. Oke. Oke. Terima kasih buat jokesnya yang kurang lucu itu. Itu rap dari warga Kunti. Jadi Kunti masih anak nggak ada rap. masih nggak lucu. Kunti rap. Jadi Kunti anak kan nggak bisa begini, nggak bisa begini. Set, Jadi yes. kita kan gini. Iya. Jadi dia gini. Yo. Udah lucu belum? Tolong lagi nih. 10 jam. Pokoknya kalau nggak lucu terus act out anjir. Bahkan sampai jungkir-jungkir dia kadang-kadang, sampai jungkir-jungkir dia. Gini gelinding-gelinding, sampai gelinding-gelinding tuh. Gonjreng! Hari ini 21 Oktober ya, 2025 ada film apa aja di sinema? Iblis dalam kandungan 2, Deception. Ya Allah, apa pula desain? Film-film masih ada sama aja ya di sinema, cuman hari ini kita kedatangan sebuah film yang dari judulnya sebenarnya lagi-lagi tentang persalinan atau kelahiran sosok dari dunia astral ya. Iya. Setelah kita melihat ada Alen, anak ratu iblis, beranak dalam kubur, Iya. ternyata setan-setan masih beranak terus karena hari ini kita akan mereview sebuah film yang berjudul Anak Kunti. Yang itu oke lah. sedikit oke lah. Itu kayak sedikit oke. lambung gue kayak tek gitu. Iya, kayak Kalau kayak kalian yang nyebut anak Kunti, gue gitu lagi. Itu tadi lu nyebut anak kunti tadi. Kan briefing. Nah, tadi itu gue nyebut anak kunti. Kalau diulang udah kurang. Kalau ini udah kurang. Namanya komedi itu harus ada kejutan. Harus Eskalasi, lu bisa bro. Eskalasi, bro. patahkan. Eskalasi. Oke, film ini diproduksi oleh Gito Huang,
Marlina Nuryadi, Avesina, Subli, Junatan, HM. Buset, 4 orang produsernya anjing. Kata lu ada ini Aura Cafe. Tadi di itunya, di kredit itunya ada, tapi kok sini nggak ada ya? Makanya. Malu kali Aura kasih ya. Tadi waktu setelah film di kredit di close kreditnya itu ada anjir Aura Ada kasih. di stick itu apa? Di sini nggak ada Aura kasih. Atau jangan-jangan dia pakai nama lain ini. Didirektur oleh Bambang Drias, ditulis oleh Baskoro Adi, Andi Pulung, Avesina Sobli dan Bambang Drias. Buset, ini juga 4 orang naskahnya. Orang. Udah naskahnya ditulis 4 orang, ceritanya gitu doang. Biasanya naskah itu 1 orang, pengembangan naskahnya yang banyak. Benar. Kalau ini semuanya ditulis 4 orang. Semua nulis, berarti dia sama-sama nulis. Enggak, nulisnya mereka semua berempat langsung begini nulisnya. Enggak, dibagi, Kemen jelangkung, kemen jelangkung. Kita bagi-bagi halaman. Atau per kata, kamu huruf A ya, Waduh, sambung kata. ya huruf B. Kata, Jadi bukan huruf ya. huruf ada berapa? A sampai Z 22. Berarti ada 22 orang. 22 apa sih? Tolong. 26. 22 apa sih? 26 lu orang apa? Orang Latin kau. 22 dulu gua waktu lahir 22. Pakai ini. Ya Allah. Ini eman rugi pakai semua. Bagus. Pakai data. Jadi Campina anjing. Jadi Campina, Cok. Dibintangi oleh Giselna Firmansyah, Abun Sungkar, Rita Gunawan, Wafi Zihan, Iwake, Jajang Sinur. Iwak itu nggak nge-rap lagi ya? Main film malah. Iya, dia udah Aktor beberapa ya kali sekarang. udah main film ya. Ada Ruth Marini, Rendra Bagus, ada Cha Eun Wo, lalu juga ada Kaktus Sumbing. Lalu ada siapa lagi? Kaktus tumpul. Ada perkutut mencar. Nah, ada juga penampilan mengkilap dari Besi Ambon. Penampilan spesial appearance dari Spion Pecah. Dan juga ada penampilan terkumpul dari Tumblr Kembung. Nah, kayak gitu-gitu, bro. Penampilan terkumpul. Terkumpul. Ada juga penampilan terkunti, yaitu terkuntul-kuntul. Di tengah kehidupan pesantren religius, Sarah, Sarah, seorang santriwati diusik oleh serangkaian mimpi buruk tentang kuntilanak yang mengancamnya. Ini sebenarnya ini juga udah misleading karena si Sarah itu nggak mimpi, dia diganggu beneran anjing. Dia nggak mimpi, Cok. Sesuai petunjuk sang pengasuh santet Nyai Fatimah, Sarah pergi ke sebuah kampung yang angker, Wono Enggal. Di sana, Apa namanya tadi? Wono Enggal. Mono. Lu apa? Mono enggak? Mono enggak? Gitu kan? Untuk mengungkap rahasia gelap masa lalunya, di sana ia bertemu dengan sahabatnya di pesantren, Aziza, yang lahir di sana. Nasib juga mempertemukan Sarah dengan Majid, seorang dokter muda yang sedang koas di Wono Enggal. Sarah menemukan bahwa desa itu tenggelam dalam kegelapan spiritual. Bahasanya tenggelam dalam kegelapan spiritual. Pintar tapi nyari bahasa biar lebaynya. Padahal mah biasa aja ya, Iya, anjing, kayak padahal biasa aja. Dan teror kuntilanak yang mencekam di bawah kendali Mbok Darmi saat harus menghadapi ancaman Segarnya supernatural. susu Mbok Darmi. Segarnya susu Mbok Darmi, Penuh. rasanya Kok beda sih lagunya? strawberry itu kan. Penuh vitamin dan gizi, ya kan? Badan Segarnya sehat, susu tubuh. Mbok Darmi. Tahu lagunya kan? Badan kuat, gigi sehat. Lu tau gak susu Mbok Darmi? Susu nggak? Mbok Darmi. Coba gini, coba kita nyanyikan sama-sama versi siapa yang paling benar secara bersama. 1, 2, 3. Susu Mbok Darmi. Lu juga. Rasanya Segarnya strawberry. susu Mbok Darmi. Itu refnya. Itu refnya, gua kan dari awal. Susu Mbok Darmi, Mbok Darmi, Mbok Darmi, Mbok Darmi, Mbok Darmi, Mbok Darmi, susu siapa? Sarah harus menghadapi ancaman supernatural dan kejahatan manusia, mengungkap kebenaran yang mengerikan dan menghadapi pertarungan mematikan untuk mencari jawaban tentang asal-usulnya dan membantu desa dari kutukan yang menghantui mereka. Itu juga lebay karena Sarah di sini nggak ada usahanya untuk membantu desa, membantu desa tai kucingmu anjing. Kayak lebih membantu si Majid yang jadi koas di situ ya nggak sih? Itu kan dia modus malah. Si Majid. Dia malah mau, ya ada modus. Enggak, ini loh sinopsisnya tulisannya Sarah membantu desa dari kutukan yang menghantui mereka. Nggak ada kan cerita. Oh, cuma sarapan pecel. Plotnya Dia malah membantu perekonomian. Tapi fun fact, film ini kemarin tuh tayang di 3 negara, Indonesia, serius? Malaysia, Singapura. Oh, 2 berarti. 3 negara dong. Indonesia nggak masuk. Ya, ini negara bukan. Ya kan kita sudah pasti tahu. Meskipun sekarang Indonesia lagi gelap, tapi ini tetap negara.
Meskipun sekarang kabur aja dulu, tetapi Indonesia tetaplah sebuah negara. Peringatan gelap. Di mana kita lahir dari sini dan kampung halaman kita di sini dan penuh kenangan-kenangan di memori. Kenapa kita terjajah di Teja ini? Rumah. Berarti filmnya sedang tayang di bioskop. Jika kalian terkeinginkan spoiler, silakan kalian. Kalau sakit jiwa itu bisa disembuhkan atau tidak sih? Ini pertanyaan yang sangat sering ditanya, tapi saya sulit menjawab karena definisi sembuh itu membingungkan, Bang Andi. Oke. Kalau kita bicara sembuh seperti pilek, gitu, seseorang Bang Gustam. Apa tuh? Iya Ger gitu. Gitu ya? Kalau Bang Gustam, iya Ger. Lu nggak pernah nonton konten gue? Wah, botak. Ya Allah. Lu nggak pernah nonton konten gue ya? Nonton. Kalau gitu kalau nggak tahu, Kan kamu nggak ada membership. nah ini kan nggak tayang di membership juga. Iya, gue nggak ada YouTube. Sebutkan siapa satu orang penyanyi favorit gue. Zodiac. Ya itu betul, berarti dia nonton sih membership gue. By the way, apa yang Bang Gustam, Iya, Ger. Bang Alfi, Iya, Ger. apa yang kita suka dari film ini? Jelas yang pertama kali gua omongin berkali-kali pas lagi nonton, gila Ger, ini mereka bisa banget dapet pemandangan dan settingan desa yang secakep Bener ini. sih, itu gue setuju sih, karena di sini settingan desa itu sangat eye pleasing ya. Jadi kayak di sini tuh bener-bener tim. Tentunya dengan didukung juga oleh kualitas kamera dan Sinematografinya. grading, iya dan gradingannya. Kalau gradingnya lumayan. Ini tim lokasinya ini beneran riset sih menurut gue, karena mereka bisa menemukan kayak bener-bener itu kayak desa yang entah desa apa gitu kan. Yang kita namanya percaya itu desa gitu. Iya, desa Wono Enggal kayak ya desa terpencil gitu loh. Maksudnya kayak desa terpencil yang dihuni sama beberapa orang, tetapi kayak desanya tuh hidup gitu, bukan yang kayak set-set Iya. yang dibangun gitu. Ada aktivitas warga, Niat atau lah juga ya, niat. iya Kalau ada itu dari segitu warga-warganya. niat sih. Dan juga kayak ada dibuat set pasar, dan pasarnya tuh beneran hidup gitu. Ada orang-orang yang lalu lalang belanja segala Benar. macam. Itu menurut gue kayak niat sih untuk film yang kelas ini bisa dibilang kan film kelas B, kelas C gitu kan. Jadi kayak Produksinya PH. Produksinya oke gitu. Tadi lu lihat di awal-awal PH-nya apa? Rias Film. Nggak, pas awal itu ada tuh dia Gambarnya. nyeletuk kayak aneh banget kok ada nama PH. Kayak Sisik gitu. ya. Itu apa kayak nama aneh gitu kan pokoknya. Apa sih lu yang aneh aja? Lu yang halu, lu yang aneh. Kita beli inang di mana? Agak biasanya kalau film itu kan kalau yang di awal-awal kan ada kayak Iya, kreditnya. Dia terjebak di reality realm kali dia. jangan-jangan bukan film beda studio ya, kita beda studio. Kalau buat makanya kita gini, lu denger gak? Lu lihat gak respon kita berdua pas lu ngomong kayak gitu? Kita bingung karena kita nggak merasa ngomong kayak gitu, setan. Jangan-jangan di sebelah gue itu siapa? Lah, goblok. Jangan-jangan anak putih beneran. Udah lucu. Drop say. Anjing. Anjing. Kayak gitu, tapi ini No drop, anti bocor. diterus. Ya Allah. Anjing, kurang lucu. Nggak pakai egg out tuh kalau lu tuh tanpa egg out kasihan deh. Coba no drop pakai egg out. Egg aja dong. No drop. Lumayan. Gustaf itu nggak bisa relate ke jokesnya. Jokesnya tuh kayak anjing, nggak lucu. Lumayan. Dia tuh relate-nya kayak egg out. Coba lu nggak egg out tapi nggak usah ada jokesnya, egg out doang. No drop. Nggak usah ada no dropnya, egg out aja. Aneh ya? Kayak lagi kayak kelainan gitu gak Jadi sih? mendingan lu nggak usah. Kayak agak kelainan gitu gak sih? Nggak usah ini, nggak usah ngomong, nggak usah ngejok, langsung egg out aja. Kalau lu pengen ngelucu, langsung egg out aja ya. Nggak usah ada ngejoknya. Lanjut. Ini kalau perbincangan Wes. Bagus. Oke. Tapi jangan terlalu much juga. Main timing, Bro. Main timing. Jangan diulang mentang-mentang lucu nih. 3 point. kurang. Gue juga suka soal ininya, special effect-nya menurut gue tuh cukup menarik. Iya, ya. efek. Ya baru aja kita udah disuguhin udah pamer-pamer special effect Iya, gore suka ya. bacok-bacokan. Tapi nggak bisa lu bandingkan sama film Hollywood. Untuk film Indonesia dan apalagi film kelas Itu B, untuk kelas film C. Indonesia udah bagus Kalau itu. kalau Ya. cuma leher gini sama tusuk gini berdarah tuh masih standar. Bukan sih. itu loh yang papanya mukanya kulitnya ditarik, kulitnya ya, di ditarik. fatality. Itu kan serem itu. Iya, dan Terus itu yang untuk anak- ukuran film
Indonesia tuh bagus, Cok. Si Jangan dibandingin sama Saudi, yang biasa ngeliat Saw. Iya anjing. Kalau Saw mah iya, udah kita nggak Saw. referensinya Final Destination gitu. hilangin dulu Salah dong. referensi Final Destination sama Saw lu itu, karena ini kita hidup di sini di Indonesia. Ini kan film dalam negeri, beda lah. Yang si kocor-kocornya bapaknya tuh terbang set kepalanya nancep di pohon itu oke lah. Oke, kayak oke gitu. aja itu. Pakai Oke. sling yang niat gitu lah ya. Iya. Itu menurut gue special effect-nya menurut gue di sini cukup oke lah bisa dibilang ya. Cukup kayak untuk sebuah film kelas C itu kelas B cukup bisa dinikmati karena beberapa itu emang ada ngilu-ngilunya terutama tuh yang bapaknya mukanya diperak gitu Iya, itu gila oke sih. Terus selanjutnya kayak kalau ngomongin soal jump scare, beberapa jump scare cukup mengerikan ya. Cukup mengerikan, Bukan ya. cukup mengerikan juga sih kayak karena Tapi gue merasa ini jump scare itu bukan ala-ala jump scare yang horror nowadays gitu loh. Benar, Kayak karena ini ini- jump scare kayak horor klasik. benar formulanya itu sangat klasik. Formulanya itu kayak kita tuh lagi nonton film Susana, nggak tau nggak sih Iya, zaman dulu kayak yang hantunya tuh kelihatan jelas berbentuk iya, orang di gitu. long shot terus hantunya kayak dari pohon Iya, kayak iya, pakai seling gitu, tetapi justru itu yang membuat film ini tuh kuntilanak itu terasa sangat nyata di situ timbang kayak biasa kan film kuntilanak pakai CGI kan. Iya. Di sini tuh kayaknya mereka beneran pakai sling sehingga membuat efek itu kuntilanak itu terasa sangat nyata. Ditambah juga ketawa kuntilanaknya menurut gue cukup Cukup serem ya, cukup cukup creepy. Gitu ya tadi ya suara. itu kuntilanak. Kalau anak kuntilanak ketawanya gimana? Masih kecil. Ah, itu kecil. Kalau bapak kuntilanak? Kalau Sinterklas kuntilanak? Aduh, mirip lagi ya. Oke, apalagi kita suka di film ini. Kalau dibilang acting menurut gue di film ini juga cukup on point ya, karena beberapa kayak si Sarah juga Ruth Maharini ya udahlah kalau Ruth Maharini udahlah sering main film. Iwake juga sekarang udah mulai actingnya udah mulai mateng gitu. Selalu jadi antagonis Bang Iwak. Iya, kayak tokoh-tokoh kayak gitu ya. Kalau untuk masalah acting menurut gue nggak ada masalah sih di film ini, masih bisa dinikmati. Ada effortnya juga mereka memakai bahasa Jawa ya meskipun terkadang terdengar agak kaku, tetapi gue bisa menghargai effortnya. Tapi iya, Konsisten, tapi walaupun konsisten. beberapa dialog Jawanya terdengar awkward, gue sangat menikmati acting mereka loh. Apalagi yang jadi Sarah, By the way, Aziza. lu kenal itu pemain-pemainnya, maksudnya pernah lihat di film mana gitu? Kayak Pernah, cuma Kayaknya gue pernah deh, iya kayaknya pernah doang. Oh, iya. Si TV Sarah gitu itu, si Sarah tuh kan pernah main film sekali deh, tapi pernah gue lihat lupa sih. sih. Kayaknya masih yang peran-peran gitu kali. Iya, peran-peran kayak ya film-film belum film Iya, kelas yang box kita office. tahu tadi cuma pemain senior doang. Iya, tapi kayak menurut gue oke lah, was fine. Kayak Jajan Senur juga kayak itu kan aktor senior kan. Jadi kayak untuk acting menurut gue nggak ada masalah. Kalau gradingnya juga menarik sih. Menarik bagus. Sinematografinya juga ini kelihatan kayak nggak film, bukan film Budgetnya murahan, lumayan Sob. berarti nih. Budgetnya lumayan. Ini bukan film murahan ini, bro. Kelihatan kayak berkelas lah gitu. Walaupun ya gue nggak tahu budget berapa, tapi ya kelihatan seperti berkelas lah, elegan. Bukan film yang asal-asal dibuat kayak Set-nya. yang biasa kita hina-hina itu. Adalah beberapa film yang kayak gitu. Setnya tadi kayak di hutan apa tempat langgarnya tuh gue salut juga tuh. Nih, set Langgarnya- langgarnya juga mantep setuju. sih, iya bener. Langgarnya tuh bener-bener kayak kelihatan tua banget ya. Kayak udah lama Kayak nggak kita dihuni. percaya itu udah lama nggak dipakai ya. Iya. Tam, tapi ini udah mulai nggak lucu. Ekot lagi Tam. Ya langgarnya kan memang harus dibersihin. Kalau nggak dibersihin terus sholatnya masa di dalam sumur kan nggak bisa gitu kan. Nggak lucu kalau nggak pakai ekot. Dalam sumur jadi ya pas bangun lagi sama Allah. Udah. Tumbas Udah kurang. Tumbas kebanyakan. Jangan terlalu banyak bawa agama, bro. Kalau gitu kita mau masuk ke Catatan kita film Anak Kunti. Taret. Ada gitu, ada lu nggak musiknya pernah nggak sih? nonton gue ya anjing, nggak ada gitunya. Nih, yang paling kerasa catatan hitamnya adalah kita udah nunggu sampai 1 jam mau kelar nih filmnya nih. Background story dari keluarganya si Sarah nih belum belum di-reveal, terungkap belum ter-reveal. sebegitu detailnya gitu. Dan ternyata terakhir-akhirnya Gitu doang. Gitu Jadi kita doang. kasih ini dulu, kita kasih disclaimer dulu ya. Ceritanya seperti apa? Ceritanya jadi intinya pada suatu desa ya ada sepasang suami istri lah. Si Hasan sama Lu ingat nama si bapaknya? iya, bapaknya Sarah Hasan namanya, tapi istrinya gue anggaplah namanya Laura ya. Si Hasan sama Laura, mamanya Sarah. Oh, mamanya Sarah. Mereka melahirkan 2 anak kembar. Di awal adegan itu dibuka dengan adegan warga desa yang menghakimi keluarga inilah gitu. Bakar gitu kan. Terus akhirnya mereka datanglah ke rumah itu. Kirain mau tahun baru kan? Bakar. Oh, barbecue. Ya kan? Bakar yang Bakar. dalam. Bakar yang jagung di Dicangkul bakar.
Ya Allah. Ya Allah, dibakar-bakar kan. Ternyata warga itu sampailah ke rumahnya Pak Hasan ini dan Pak Hasan dibunuh. Lalu mamanya dibakar, mamanya dibakar serumah-rumahnya. Tetapi sebelum itu mamanya ini ada adegan melahirkan, mamanya ini melahirkan. Satu dibawa anaknya. Yang satu anaknya dibawa sama Ruth Marini. Aminah, Bu Aminah. Dibawa sama Bu Aminah. Yang satu dipegang sama mamanya. Gue nggak tahu kenapa ya. Kenapa nggak dibawa dua-duanya? Enggak, kayak gini. berat, yang gua. satu tuh kayak apa ya? Kayak gue ngiranya bakal ada cerita yang satunya tuh, lu tau gak film yang psikopat kembar, yang satunya cacat. Ya gitu-gitulah. Iya. Iya, Banyak gua kira House of Wax. Iya. Gitu. Gua pikir bakal ditarik ke situ tuh plot ceritanya kayak yang satu nih kenapa nggak dibawa? Malah dipeluk ibunya, tolol banget ya. Titip anak saya, yang dibawa yang ini, yang satu masih berdarah-darah kagak dibawa. Kecuali ya misalnya lu melahirkan anak kembar. Kalau anak kembar tuh paling berapa sih delay waktunya? Paling 2 menit, 4 menit ya. Kalau kecuali misalnya lu melahirkan anak kembar, terus orang-orang tuh udah ngumpul di luar, tapi kayak yang satunya itu masih sejam kemudian baru lahir. Nah, itu baru tuh kayak ya sejam malah ada yang lahir duluan kan, terus masuk lagi. nggak ada anjing, pikir dia masuk. Yang satu dipegang mamanya mati terbakar, yang satu dibawa. Maksudnya kan bisa ya dibawa dua-duanya ya, tolong Berat banget kali ya. Gini. Tapi sebenarnya itu Lu kayak- bisa nggak bawa 2 bayi? Gue tanya. Bisa begini, Lu kan perawat dulu kan? terus gue begini. Main apa tuh? Apa ini? Jago teh. Wes, Menteri dong. Biasanya makin lama makin heboh. Gue kepalanya migran kan. Oh, kayak gitu. Udah dia ngebawa satu aja karena udah keburu kebakar. Enggak, masih bisa, bro. Menurut gue masih bisa. Menurut gue masih bisa karena itu. anak-anak itu udah lahir dua-duanya. Kayak ada sesuatu maksud yang kita nggak dijelasin. Gua kira Itu cukup kok waktunya si orang Mbak biasa. Aminah tadi keluar, si warga tuh udah pada datang. Orang gini yang satu udah digendong mamanya tinggi. Sat. Gendong. Sat. Udah langsung. Kalau misalnya kayak gitu, kenapa ada dialog si Muaminahnya bilang, Bu, anaknya kembar lah, berarti itu kan anaknya udah lahir dua-duanya harusnya. Iya. Bisa langsung dibawa lari ke dua-duanya. Tetapi mereka tuh kasih plot anak kembar, padahal sebenarnya plot itu nggak ada maksudnya apa-apa sama sekali. Nggak ada kayak plot twistnya apa, di-explore apa, padahal mereka di sini punya waktu 1,5 jam untuk menggali misteri atau untuk kayak membuat kita tegang dengan misterinya atau membuat kita wondering ada apa nih yang terjadi di film ini ya, tapi ternyata enggak. Tahu nggak plot twistnya apa? Nggak ada plot twistnya. Iya, nggak ada plot twistnya. Plot twistnya adalah nggak ada plot twistnya. Kalau Iya. kita tahu nih bakal ada apa nih. Iya. Kita pasti tahu. Tapi Dari ternyata awal salah juga. Dari awal Malah lebih sepele alasannya. Sialan lu sutradara. 4 penulisan lu. 4 orang yang nulis. Hasilnya cuma begini doang. Cemburu sama menikahi warga desa, kembang desa dinikahi sama cowok itu, terus warga desanya cemburu. Kita kasih tahu dulu konteksnya. Konteksnya adalah sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi adalah dari awal kita udah tahu nih si Sarah ini tuh anaknya si kuntilanak ini. Itu udah ketahuan kok dari awal, udah jelas kayak. Jadi apa yang harus kita tungguin anjing? Yang kita tungguin adalah si Sarah mencari Aminah yang gak kelar-kelar sampai 10 menit terakhir film. 1 jam 20 menit itu tuh film ini menceritakan tentang si Sarah mencari Aminah. Malah mencari pecel. Dan juga makan pecel. Yang pada akhirnya si Aminah tuh menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarganya. Karena si Sarah nanya, apa yang terjadi Bu sama keluarga aku? Terus kata si Aminah diceritakan lah, dulu mama kamu tuh kembang desa, menikahlah mama kamu sama si bapamu, si Hasan. Nah udah tuh, jadi kayak ketika dia udah bertemu si Bu Aminah jelaskan lah apa yang terjadi. Ternyata zaman dulu mamanya si Sarah ini adalah kembang desa, menikahlah mamanya Sarah ini dengan papanya si Hasan. Udah tuh, ternyata pernikahan itu membuat warga-warga itu cemburu karena terutama si papanya Aziza. Iwake. Akhirnya si Aziza Padahal kan bisa dia ngerayu Lu Aziza. diam dulu, jangan dipotong-potong. Dengar kata dia, padahal bisa ngerayu Aziza anaknya. Tar dulu. Padahal biasa aja. Iwake cemburu kan. Cemburu sama mamanya. Mamanya siapa tadi? Laura. Ya gitu-gitu Anggap lah. aja Laura namanya. Padahal kan dia bisa ngerayu mamanya si Sarah. Mamanya Sarah. Nge-rap dong, Mbak kamu desa. Kembang desa. Kau Lanjut, guys. ini mimpi indah, berudung yang ceria. Closing-nya lagi anjing. Gue jarang ngomong di ADC sumpah. Ini 2 kali dalam 1
syuting gue ngomongin. Kan dia rapper ya. Udah gak usah gitu gitu. Itu udah lucu. Yo. Kembang desa kan. Udah. Jangan too much. Kalau udah lucu jangan too much. Tolong. Cemburu lah warga desa. Akhirnya si Hasan ini bersatulah sama dukun di desa itu, yaitu adalah Mbok Darmi. Mbok Darmi ini kenapa dia benci sama keluarga ini? Pokoknya benci aja. Mbok Darmi gak suka aja, nggak dijelaskan. Nggak dijelaskan. Pokoknya Oh ya, motif itu juga nggak ada ya. mereka si Mbok siapa sih namanya? Bu Darmi. Jadi Bukan sebenarnya ya, yang menjelaskan. si bapaknya Aziza nggak senang ngadu ke Mbok Darmi. Oh, iya. Mbok Darmi jadi nyuruh buat si ini bunuh keluarganya. Nah, kenapa Mbok Darmi ini Kenapa nyuruh pengen Hasan dan istrinya mati? Nggak dijelaskan. Nggak Pokoknya dijelasin, nah Iya, itunya iya. miss-nya di situ. iya, gue pikir padahal mereka bisa banget pakai plot yang mereka tanam sendiri. Let's say kayak misalnya dibuat keluarganya si Sarah ini adalah keluarga yang religius. Ya. Jadi kayak mereka tuh petinggi desa lah. lurah mungkin. Lurah kayak atau apa atau orang-orang yang Ya, kayak tadi kan tokoh agama setempat. Dibuat jelas lah motifnya Iya, gimana. jadi karena ada kehadiran mereka, orang tuh udah nggak percaya lagi sama si Mbok Darmi, kan bisa buat kayak gitu. Atau sekalian aja dibuat si Sarah, papa mamanya dukun juga, yang lebih laku dari Mbok Darmi. Bisa juga tuh. Iya, tapi ini enggak, pokoknya dia benci aja. Bener kata sebelum dibakar kan si Laura itu mamanya Sarah tuh bilang kayak salah apa? Itu pertanyaan penonton juga. Salahnya apa nih si setan? Gitu. Salah aku apa di sini? Apa salah aku? Nah, terus kayak gitu nggak dijelaskan. Pokoknya si Mbok Darmi ini nggak suka aja, kayak maksud gue kayak bangsat, ini penulisnya 4, nggak ada satu orang pun di antara 4 penulis ini yang bisa yang memikirkan. kepikiran iya. Minimal satu orang deh yang mikirin motivasi Mbok Darmi ini buat ngebunuh keluarga ini apa, karena Iya. itu kan plot utamanya. Susunya lebih enak mungkin. Waduh. Susu Mbok Laura. Susu Mbok Laura. Susu Mbok Laura rasanya Laura siapa? cappuccino. Laura siapa? Mamanya Sarah. Emang namanya Laura? Nggak tahu, gue lupa pokoknya. Wati. Oh, Wati. Iya. Laura Wati. Tapi si Mbok Darmi ini kan kita tahu tadi dukun gugurin. Enggak Dukun juga. secara umum ya. Dukun pada umumnya Dukun aja. pada- Dia tuh bukan gugurin, dia tuh kayak mau ngambil janinnya buat ritual. Benar. Buat ritual iya. Nah, itu Kayak udah jelas tuh apa, Kayak ngapain, gitu. buat Nah. apa? Awet muda kah? Apa? Nah itu juga benar. Mbok Iya, Darmi ini sebenarnya udah di fondasinya udah benar, tapi lupa atau nggak kepikiran ngapain mungkin. dia makan bayi? Gue kira dia mau nyantet. Ternyata enggak juga ya. Ternyata nggak juga. Misalnya dia mau nyantet si Sarah, ternyata enggak juga. Ternyata cuma atraksi, Pak. Emang lagi lapar aja. Kenapa makan balut? Ternyata nyantet dirinya sendiri. Gelidik dikit. Nah terus 1,5 jam ini bener-bener waktu yang dipakai sia-sia aja semuanya, kayak bertele-tele. gak jelas banget anjir motivasi orang-orang ini. Nah udah kita masuk nih ke urutan film ini ya, logika filmnya nih. Dari di awal itu film ini tuh masih banyak sekali dibumbui dengan adegan-adegan klise, seperti ada orang nangis-nangis di belakang, cewek rambutnya panjang, bajunya kayak berdarah-darah, nangis-nangis di belakang, disamperin. Terus si Sarah kan di awal-awal kan diganggu kuntim gitu kan, Iya. disamperin sama dia, ditepok, pas balik muka kuntilanak, terus dia menurut lu itu siapa kira-kira? Kalau tengah malam jam 12 malam ada cewek berdiri, bajunya berdarah-darah nih, nunduk dia, nangis. Pas lu tepok, lu berharap itu siapa? Hillary Clinton aja. Lu garap itu siapa? Alia Rohali kan nggak mungkin. Siapa tahu tukang ngantar galon. Kan ngantar galon kan minum, kan pesantren kan. Terus kenapa tukang ngantar galon nangis malam-malam? Ya habis airnya. Kan harus Lagi-lagi set yang nggak punya lampu bertebaran banget di tempat ini ya, kayak itu mes yang gue sama sekali nggak pernah lihat lampu menyala di Asli, Kalau di pesantren, di pondoknya, di asrama itu anjing, kayak nyalain nggak lampu lu bangsat. Itu asrama gede-gede banget, udah gitu asrama nggak ada orangnya, nggak ada santrinya si Sarah doang di awal ada awal yang di kasur-kasur. ya. Terus makin lama makin hilang kemana tuh santri-santri? Udah balik kan lebaran, mau lebaran. Jadi balik. Oh pulang kampung, makanya dia ketemu Aziza di kampungnya. Iya. Oh oke. Lebaran oke. ya. Ya, kalau gitu tuh make sense gitu. Tetapi di sini yang gue suka adalah casting director di film ini. Jadi kayak mereka berhasil menemukan kayak si Sarah ini tuh
sosoknya tuh beneran cantik-cantik yang desa gitu Cantik loh. desa, Ya. gua kalau ngeliatnya kayak ini cantik-cantik desa yang Iya. kembang desa gitu. Dan tokoh itu natural, memang pas sama Nurun sama ibunya kan backgroundnya diceritain dia kembang desa Iya, juga, benar. ibunya kan cantik juga. Cantik juga. Ya, pas hamil tuh masih cakep juga. Jadi menurut gue kayak di sini casting directornya tuh kerjanya baik ya. Bagus, Mereka ya. bisa kayak casting orang tuh yang disesuaikan dengan Benar. setnya. Ya, gitu. betul. Itu perlu diapresiasi Betul. sih di situ. Akhirnya si Sarah ini dia kan diganggu kuntilanak terus, bukan terus sih cuma 2 kali doang. Diganggu kuntilanak terus tiba-tiba dia ngide aja menanyakan kayak asal usulnya sama Ke Kiai. Terus Kiai kasih tau lah, kamu tuh waktu kecil diserahkan sama adalah orang namanya Bu Aminah. Bu Aminah. Serahkan ke Kiai, kata Umur si berapa Kiai waktu gitu. diserahkan? Pas diserahkan itu, sumpah itu anak itu kayaknya umur 8 tahun. Udah ya. 8 tahun. udah kayak menurut gue udah udah pintar. paham lah. Udah ingat harusnya. Udah inget lah ya. Udah pintar kecuali kayak diserahkan waktu umur Bayi, gitu. Tapi ini dibuat kayak si Sari Udah seolah-olah segini tingginya udah ini. Ya Allah, capek banget anjing. udah gede dan Gak masuk akal. menurut gue tuh udah intelek lah, udah sadar lah. Kalau anak umur segitu si Sari ini harusnya dia udah sadar, udah bisa tahu lah, Dan bisa inget lah mukanya Simbo ini seperti Bu apa Aminah gitu. tadi Ya ya. Bu Aminah, apalagi dia dirawat dari dia kecil sampai dia umur segitu. Gue aja masih ingat tante-tante gue. Iya, gua aja masih ingat yang jualan koran di depan rumah gua waktu gua masih umur 3 tahun. Itu make sense gitu. Jadi kayak itu harusnya si Apa namanya siapa? Pak Gunawan namanya. Dia jualan tablet bobo. panggilannya Pak Gun, atau Pak Wan. kalau digabung Gunawan. Gua langganan bobo. kalau lu manggilnya gimana? Pak Gun. Kalau pakai nada, Pak Gunawan. pakai act out. Pak Gunawan. Oh ya, Ya ingat tadi iya, dititipin. tapi di akhir film dibuat mereka tuh udah ketemu nih si Amina sama si Sarah. Iya. Tetapi si Sarah tuh kayak Siapa? ibu siapa? Ibu siapa? Nggak mungkin ya. Kalau cowok mungkin, kalau cowok bisa jadi karena cowok kan kalau kebanyakan cowok itu suka ingatannya jadi short term kan. Tapi gue, Kayak kau kan jadi udah lupa dikasih nama kau siapa? nama gue siapa ya? Nangkep nih, tektokannya nangkep Nama nih. kamu Gustam. Ini rumah. Nama kamu Gustam. Perasaan gue tinggal di hutan. Jungle Book kali ya. Jangan-jangan Ini beruangnya Jungle Book beruangnya. kayak gitu. Udah kebanyakan. Pergilah si Sarah ke kampung dia, pergi ke kampung. Ternyata dia di situ ketemu temannya, namanya Aziza. Nah, si Aziza ini, si Sarah ini dibekali map doang yang digambar dengan tangan ya. Yang pada sampai akhir film map itu nggak guna sama sekali, Betul. Bang. Nggak ada gunanya. Itu map itu nggak, bahkan kayak nggak disinggung sama sekali sama Malah sama dirobek orang. ya? Malah dirobek sama dia. Kayak itu juga plot yang sia-sia banget. 4 orang nggak bisa nulis sense yang bagus anjing gitu. Map itu ya udah aja, bahkan dia nggak mempergunakan map itu buat nanya ke warga-warga desa. Bu ibu tahu ini, nggak ada adegan itu anjing. Cuman ke tukang pecel doang. Itu pun kayak sekali doang kan, kayak nggak ada effortnya. Oke, itu nanti kita bahas aja. Sampailah ke desa dia ketemu Aziza, ternyata bapaknya Aziza itu adalah Hasan. Yang ngebunuh bapaknya si Sarah zaman dulu gitu. Akhirnya udahlah terjadilah konflik di situ dan selanjutnya adalah film ini bercerita tentang yaudah perjalanannya si Sarah mencari Bu Aminah yang ternyata Bu Aminah disekap di rumahnya si Mbok Darmi selama ini gitu. yang di atas tebing gitu. Beberapa puluh tahun itu disekap dia di rumahnya Mbok Darmi gitu. By the way ini Terus nggak kayak- dijelasin ya setting tahun berapa? Nggak dijelaskan. Tapi yang nggak jelas tuh selama 7 tahun itu berarti sebenarnya dia bisa kabur gak sih? Bisa kabur. Tapi dia baru kepikiran untuk kabur itu di tahun ke-7. Dan motivasinya si Mbok Darmi ini buat ngekurung si itu nggak ada karena Mbok Darmi cuma ngomong gini, semakin kamu menderita, semakin saya senang, hahaha. Padahal Amina ini nggak ngapa-ngapain dia kan dendamnya sama mamanya. Kenapa nggak dibunuh aja langsung? Kenapa dia pengen itu menderita? Oh, udah tahu rahasianya semua, ada orang terakhir yang megang rahasianya si Mbok Darmi ini ya si Amina. Kalau gue bunuh aja, orang segampang itu dia bunuh manusia, tinggal kerak. Kenapa dia disekap, dibiarin hidup? Anjing, itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal, benar. Para penulis ingat tulis itu nggak masuk akal si anjing. Udah tuh, jadi kayak ada juga satu momen ya.
ya. Si Sarah baru pertama kali datanglah ke rumahnya si Aziza. Si bapaknya tuh ngobrol sama Sarah. Tetapi karena kayaknya tempatnya sempit. Iya. Dan sutradara ngeblockingnya kayak susah. Iya, susah. Jadi kayak Ngobrol deket-deket. ngobrol dia begini anjing. Segini. Si Sarah mau bapaknya ngobrol begini. Segini. Ngobrolnya kayak gini. Kamu dari mana? Dari Jakarta. Apa? Anjing kayak apakah nggak terlalu dekat? Terlalu deket gak sih? Takutnya dikokop si Terlalu Sarah. intip nggak sih? Kan bisa ambil face block satu Iya, orang kayak, aja. Kayak ya. ganti-gantian gitu ya. Itu terlalu apa ya? Kita ngeliatnya awkward banget, Cok. Si Sarah akhirnya nggak dibolehin tinggal di rumahnya rumahnya Aziza Aziza. karena dia cerita dan si papanya si Aziza tuh curiga kalau si Sarah ini kayaknya anaknya si Wati gitu kan. Ah, bukannya dia nggak boleh karena takut. Itu alasannya dia aja itu. Tapi kan pas dia dia berarti dalam keadaan udah tahu ya? pas dia cerita itu kan bapaknya kan ada adegan kayak dia Oh iya benar. kayak gitu. Jadi kayak Karena dia denger nguping cerita yang nguping dia gitu. nyari Bu Aminah ya? Iya, akhirnya nggak boleh lah tinggal si Sarah ini tinggallah dia di Langgar. Langgar tuh desa, musola ya, guys. musola ya. Pas dia nyampe di Langgar itu buset juga lama banget anjing. Dia muter-muter dulu. Gue pikir bakal ada apa, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, di-cut aja harusnya itu. Ada satu adegan yang dia tempat dulu dia giniin kendi, dia cabut kendi keluar air. Gue pikir kayak bakal ada apa, airnya jadi darah kayak atau Iya, apa. kalau ini korban filmnya 2 dramatis jam ya, cuma cuman ya. nggak, tapi Dia lihat gini kendi, dia tutup lagi airnya. Wih, nggak ada apa-apa. Gua pikir bakal anjing. keluar darah gitu. Iya. Terus dia ke belakang keliling-keliling nggak ke jelas belakang kayak room tour Langgar gitu. even nggak ada kuntilanak set. Tahu-tahu ajan. Enggak sih. Kurang. Pertanyaan berikutnya, ya. Mamanya Sarah dibunuh jadi kuntilanak. Kenapa papanya Sarah juga digorok nggak jadi hantu? Benar. Kenapa papanya Sarah digorok nggak jadi hantu? Tahu nggak kenapa? Nanti mungkin buat kedua. Salah. Karena mamanya Sarah cewek. Jadi filmnya kuntilanak. Iya, kan Kalau kuntilanak. papanya Sarah jadi hantu juga, jadinya Ah, betul. Aduh, karena kalau papanya Sarah nggak hidup jadi apa? Enak. enak sih emang. Kalau lu apa? Enak. Kalau gua manis. Nah, terus si Zara beberapa kali juga di Langgar itu dia diganggu-ganggu ya sama kuntilanak. Bahkan kuntilanak bisa masuk Langgar itu loh. Orang si Aziza nemenin Sarah diganggu kan sama kuntilanak. Tapi pas di mereka sholat waktu sama si Majid biasa aja. Dia nggak ada apa-apa Nggak gitu. apa-apa. Nah gue juga bingung nih. Nah, azan tuh buat apa itu? Orang warga resah dengar azan. Itu juga bener. Jadi kayak Apakah orang di sana tidak beragama? Gua tuh juga bertanya-tanya kenapa orang tuh pada kesel sama azan. Nah, itu bisa nyambung kalau misalkan ternyata si Mbok Darmi ini adalah pemimpin dari sebuah sekte di desa ini. Nah, itu oke, kalau kayak gitu. Lah ini kagak ada apa-apa. Bu Darmi juga nggak ada apa-apa. Tiba-tiba semuanya sepakat Iya. kesel sama azan. Kenapa, Cok? Bikin susu juga enggak. Jadi gini dulu kita kasih konteks dulu. Jadi kita kasih konteks kalau besok paginya si Sarah ini ketemulah dia sama dokter koas baru 2 bulan di ingat ya ini timeline 2 bulan. Majid. Namanya si Majid. Jadi belum ya? Iya kan namanya si Majid. Ketemulah dia sama si Majid. Si Majid ternyata orang baru. Terus si Majid bilang gini, "Oh iya kapan-kapan kenalan kan? Sama saya Majid. Kau warga baru Kau ya? warga baru ya. Ya udah kapan-kapan mainlah ke puskesmas." Ya anjing. Di mana-mana kalau mampir itu, kalau misalnya dia punya kafe, punya restoran, mampir ke rumah, ngapain ke puskesmas? Puskesmas ngapain, Cok? Ngapain? Saya sehat. Dia bilang gini, kapan-kapan mainlah ke puskesmas kayak itu sebuah dialog yang terasa sangat salah gitu Bukan sangat salah kayak apa ya? Gitu. sangat nggak masuk, nggak matching. Itu dialog menunjukkan kalau nanti ada hubungannya dengan puskesmas dia kerja di situ. Bener, cuman itu doang. Kalau dia tuh Iya, dokter koas. padahal juga perlu dialog begitu. Kalau enggak kayak bilang aja gini, kapan-kapan kita keliling-keliling desa Nah. yuk bareng gitu. Di sana ada warung, di sana ada nasi pecel yang enak gitu. Gitu aja. Di Gitu sana aja. ada, di sana ada warteg bahari. Nah, Nah, iya, tapi waktu bahan ada di mana-mana. ada sih. tunjuk-tunjuk apa tadi? Udah nggak ada tunjuk-tunjuk cuma di sini doang. Ada pagi, sore, siang, petang, malam, subuh. Nah, Terus udahlah akhirnya mereka semakin dekat sampai ada satu momen Majid ini ngantar Sarah ke Langgar. Pas ngantar Sarah ke Langgar, dia lihat ada mic di situ, dia kumandangkanlah azan. Azan, benar. Terus warga desa benci, Benci. nggak suka azan. Kenapa gitu? Nah sebenarnya
Itu dialog itu gue tahu, dialog itu tuh udah dijelaskan kalau desa itu sebenarnya udah kehilangan imannya karena orang tuh lebih suka ke dukun daripada ke dokter gitu kan. Atau enggak Kayak Bo Darmi ini kayak pemimpin kult ya, lebih pemimpin percaya kultus dukun. sih. Kalau emang nih si Majid ini mau dibuat dia mengumandangkan azan, kenapa cuman hari itu doang? Setelah itu udah dia nggak ada lagi. Kalau mah orang mah tiap hari ya. Itu kan modus aja biar bisa jadi imamnya si Iya, tapi maksud gue tuh PDKT kan? maksud gue adegan itu tuh dibuat cuman agar dia tuh mau kasih tahu kalau warga ini tuh udah musyrik, udah nggak suka ini dan dukun itu merasa terancam dengan keadaan itu. Itu doang. Besoknya nggak ada aja. Biasanya nggak ada. Orang dia juga udah 2 bulan di situ kok baru hari itu juga. Kepikiran aja. Iya, baru kepikiran mengenakan asam gitu. Iya, jadi kayak itu juga menurut Secara gue psikologis nggak masuk. plot gitu. hole-nya ada di situ. Nah, plot hole lainnya adalah di awal-awal waktu si Sarah ini diganggu Kunti, si Kuntinya itu selalu pulang. Iya. Selalu bilang, Selalu bilang, ayo "Ayo pulang, 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 pulang." do, gitu. Sampai kan si Sarah ini kayak, kok gue disuruh pulang, kayaknya ada sesuatu nih di rumah. Ternyata pas dia pulang, ya udah, dia tuh kayak Cuman apa ya? biar ke desa Wono Enggal doang. Dan di desa itu si Sarah tuh nggak ada dia mengeksplorasi desa itu kayak mencari tahu apa kayak sesuatu nggak ada. Bener-bener ya karena mamanya kangen aja sama dia. Ya, terus interaksi mamanya menurut gua harusnya bisa dibikin lebih mengharukan kayak zaman dulu kan Susana walaupun dia serem tapi ada interaksi versi dia udah jadi kuntinya sama Anaknya. keluarganya yang bikin ya sama anak yang bikin gue tuh terharu gitu. Kalau ini enggak. Ini nggak ada sama sekali, coy. Ketika si Sarah pulang ke desa itu, gue pikir kayak ketika Sarah pulang, Kuntinya jadi lebih kuat kek, ataukah si Sarah ini menemukan misteri apa? Ternyata enggak karena Nggak ada bener. ya udah karena emang mamanya kangen aja sama anaknya. Ternyata si Kuntinya itu sepowerful itu bisa ngebunuh orang-orang, dia bisa ngebunuh dukun yang selama ini ituin dia. Semudah itu, cuma didorong gitu, mati dukunnya. Iya benar. Tuh perlu belasan tahun untuk dia bisa membunuh itu buat apa? Kalau emang dia dendam gitu kan. Si papanya Aziza juga cuma sekali brek hilang kulit mukanya. Iya. Ternyata selama ini bisa dia lakukan bener. itu. Kenapa baru hari itu sih? Karena baru saat itu kameranya nyala. Kayak ini pamer. ya, kayak tiktoker flexing itu ya, yang kalau kasih ke pengamen harus direkam dulu ya. Aku nggak ikut. udah follow belum? Itu nggak penting. Plot si Sarah disuruh pulang, ternyata dipulang juga nggak ngapa-ngapain. Orang si Sarah dipulang dia ke kampung itu, nggak ada dia usahanya untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tiap hari dia makan pecel. Diajak Aziza makan pecel ke pasar. Tiap hari ke pasar, tiap hari main sama masjid gitu. Dia kan punya map ya. Dia nanyalah ke warga-warga desa, Bu, ini di mana, Bu? Ini di mana? Ini di mana? Ini nggak ada adegan itu. Adegannya adalah tiap hari si Sarah ini nyapu-nyapu masjid. Malah jadi marbot. Malah jadi marbot langgar masjid. Kan tujuan dia ke desa itu ya buat mencari tahu misteri dia, mencari Mbok Aminah gitu. Nggak ada. Nah, ngomongin soal Mbok Aminah, selama ini Mbok Aminah itu dikurung di rumahnya si Mbok Darmi ya. Iya. Belasan tahun ibaratnya kan dari Sarah kecil sampai dia besar sebesar itu kan. Belasan tahun lah ibaratnya ya. Udah tuh sampai akhirnya si Mbok Darmi sama papanya Aziza ini udah tahu kalau kayaknya ada anaknya Wati, dia datang. Soalnya ada yang nyari Mbak Aminah. Terus kata si Mbok Darmi, kita harus bunuh si Aminah. Nah, pas Aminah mau dibunuh, tiba-tiba dia gini-giniin tuh rumah kayu itu, kabur dia. Kabur. Aduh, 11 tiba-tiba tahun punya kekuatan ini kryptonite tiba-tiba. 11 tahun ini ngapain aja, dan gue udah dari awal udah lihat itu tuh rumahnya Mbok Darmi tuh bener-bener kayak cuman anyaman-anyaman Bener. rotan. Itu ditendang juga rata. Jangankan ditendang, diingusin roboh aja. Iya. Jangankan ditendang, diingusin juga roboh gitu. Jadi kayak itu juga tolol. Kalau mau sebenarnya. dramatis mungkin Mbak Aminah ini kelai dulu kan sama si bapaknya, kan mau dibunuh tuh, ketahuan dulu, kamu mau kabur, tarikan dulu mungkin sampai dia bisa kabur gitu loh. Kalau nggak gini, kalau nggak dibuat kalau setiap harinya si Mbok Darmi tuh kayak udah nyicil, dikit, robek dikit, robek dikit, tapi kayak dia tutup kayak pakai anyaman ini jadi nggak kelihatan Itu kan. udah itu di film biasa, Coba cuman dikit, robek dikit, sampai seru, akhirnya ya. dia bisa kabur gitu kan. ada proses. Ada proses ini enggak, tiba-tiba Mbok Darmi cuma krek kayu gini. Udah kabur langsung. dia. Anjing. Jangan-jangan yang kuntilanak Mbok Darminya, yang kuntilanak si Mbok Aminah ini ya. Kayak anak bayi dikasih penghalang gitu kan. Ya terus tinggal diangkat aja.
Ya udah, selanjutnya menurut gue ya plot hole-nya adalah plot cerita soal anak kembar itu menurut gue nggak Nggak dieksplor ada dengan ini baik. sama sekali. Padahal itu sebenarnya bisa menjadi plot twist yang membagongkan ya. Benar. Tetapi ya udah anaknya kembar, literally bener-bener ya udah aja gitu aja. Misalkan kayak ada anak cacatnya yang terakhir itu yang dimunculin bukan si Aziza, tapi kayak ada anak satu lagi kembarannya cacat terus masuk ke frame gitu. Jeng-jeng. Kalau nggak dibuat gini, misalnya kayak si Wati kan waktu dibakar kan dia sambil megang anaknya kan, sambil megang anaknya begini. Terus yang satu anaknya dibawa Modarmi. Harusnya ada adegan pas flashback itu yang satu itu dibawa aja sama bapaknya Aziza. Iya. Kan Aziza nggak ada mamanya tuh. Kenapa nggak dibuat gitu aja adegannya? Iya, plot twistnya. Iya. Terus yang satu ternyata pas gedenya ada luka bakar gitu Iya. misalnya di sini. Ternyata Aziza selama ini sama Sarah kakak saudara, kakak adik gitu, Iya. kembar gitu. Nah, kalau gitu baru gak ketebak ya. Iya, nggak ketebak ini mah ya udah si anaknya mati terbakar, si kuntilannya biar gendong-gendong anak aja gitu. Atau bisa juga yang tetap kan dibawa Mbak Darmi. Nah yang dipegang ibu dibawa Mbak Darmo. Kan kembar juga, Darmi Darmo. Nggak lucu nggak pakai account. Darmi ya, Darmo. Cuma beda nada doang itu bukan account anjing. Plot twist soal anak kembar itu menurut gue itu sangat disayangkan gak dieksplor dengan baik. Padahal bisa mantep itu. Bisa mantep. Kalau nggak dibuat aja si Sarah ini dihantui sama adiknya juga. Bener. Adiknya yang udah meninggal yang bayi itu ada hantu anak kecil, dibuatlah hantu anak kecil nggak ada juga. Nggak ada kayak effortnya. iya udah aja gitu. Sangat ketebak, bahkan ketika Simbo Darmi mati, tusuk kondenya diambil, gue tahu itu yang ngambil tusuk kondenya tuh siapa, gue udah tahu persis. Dan gue udah bilang, Ger, lihat nih, di belakang nanti ini pasti muncul si ini nih sebelum kredit. Bener kan? Bener. Final battle-nya adalah ketika semuanya cerita plot-twistnya udah dijelaskan, tiba-tiba datanglah si Modari dibawa kapak mau bunuh mereka berdua. Tiba-tiba ada kuntilanak, matilah Modarmi, cerita selesai. Yeay, keren. Bunuhnya kayak anu gitu ya. Plot twist, udah kepikiran. Enggak, terakhir yang mencoba plot twistnya, yang mencoba arahin ke sequel juga, itu yang Aziza muncul. Iya, bawa terus kayak ketika Modarmi meninggal, kondenya jatuh. Kondenya itu ada tangan ngambil gitu. Ternyata itu adalah Aziza. Plot twist kedua ini merinding anjing, nggak ketebak anjing kayak gitu. Jadi kayak ketika Modarmi mati, besoknya dikasih scene kayak seolah-olah ya udah kayak semalam tuh kayak nggak terjadi apa-apa. Kayak kan mereka semalam ada final battle yang heboh gitu kan, kayak ya udah kayak nggak terjadi apa-apa, kayak kehidupan berlalu seperti sedia kala. Dan selama 1,5 jam film ini tuh kayak gitu doang anjing. Gue udah nungguin nih, bener kata Gustam, kayak kita mikirnya udah liar banget karena bener 50% film ini tuh mereka berhasil membangun misteri dengan sangat menarik gitu ya. Kayak gue wondering kayak, wih kenapa ya waktu itu papanya dibunuh ya, kenapa nih Amina hilang ya, kenapa? Gue pikir mereka orang tuanya tuh melakukan kejahatan loh, makanya diburu sama warga. Pikiran kita tuh udah sangat liar ya, kayak wih keren nih kalau kayak begini. Ternyata kenapa? Ya udah karena gak suka aja. Karena gak suka dan diburu. Karena gak suka aja, simpel itu kayak. Ternyata begini rasanya nonton ADC. Ini levelnya masih, ini masih oke, ini filmnya masih oke. Ada yang lebih parah. Lu belum nonton Berangkat dalam Kubur The Torture kan? Nah itu dia. Overall film ini tuh punya potensi banget. Sumber dayanya ada, resource-nya ada. Nanggung sih. Nanggung, resource-nya ada gitu. Tetapi sayang. Coba mereka bisa lebih effort bayar pengembang naskah. Apa sih kayak gitu? Penulis. Agensi Ini udah berempat bro, ini udah berempat loh. Gila. Naskah. Enggak, pengembangan naskah bukan penulis. Dia yang ngembangin naskah aja. Konsultan naskah tuh ada kayak Bang Aris Nekrip gitu. Ada. Bang Aris Dia tuh Nekrip kayak agensi gitu. Iya, jadi kayak dia sama kayak konsultan komedi. Bener. Itu ada gue pernah ditawarin. Oh iya. Untuk sebuah filmnya adalah Komedi. film horor. Apa nih naskah apa komedi? Naskah. Jadi dia bilang kayak baca dulu naskah gue sebelum itu, tapi kayaknya kalau gue terlibat pas gue tahu judulnya aja kayak ini kayaknya bakalan menjadi film yang flop ini. Ntar kalau filmnya jelek gue ini salahin ini anjing. Bener ternyata. Gue nggak mau gitu. Ya udah gue aja buat gue tulis naskah. Dengan jokes lu yang kayak begini. Iya. Nanti bisa filmnya tiba-tiba kuntilannya Dragging, hantu dragging bro. Pengembangannya terasa sangat dull, sangat kurang. Padahal sebenarnya masalah utamanya cuma di cerita aja. Ini tuh udah ditulis sama 4 orang, tapi Ibarat kata aplikasi. terasa ini tuh ditulis sama ChatGPT. Kayak gitu, Cok. Gue overall melihat film ini ya sebenarnya ini ya benar kata lo, film ini sangat berpotensi dan gue sangat menyayangkan, bahkan mereka sudah membangun fondasi dari segi plotnya tuh. Ih, gatel banget gue. Fondasinya udah ada,
tapi kembanginnya kurang. Udah tinggal kembangin doang itu. Selalu begitu ya, nemu film gitu terus ya. Banyak Iya. film kayak gitu. Iya, sayang banget gitu. Kayak menurut gue mereka kurang berani untuk berpikir liar. Padahal sebenarnya bakal lebih menarik kalau desa itu sebenarnya adalah sekte atau kult atau misalnya ritual untuk satu sosok kuntilanak yang lebih besar lagi. Iya, Itu kan motif- lebih motifnya menarik gitu. wadidaw Mending banget, ya mending kasih Joko Anwar aja filmnya. Kalau itu udah Kalau pasti. kalau ngomong gampang banget sih. Kayak ini doang ya. Dipikir kayak gampang kayak Joko Anwar. Saat aku ada film. Oh iya, menarik. Wah, ada Kunti, menarik. Nah, yang paling aneh di track itu ada juga yang pas si Sarah ketemu Bu Aminah. Itu tuh ada satu adegan kuntilanak itu ada di atas Iya. melihat mereka berdua. Terus si Sarah dengan bilang gini, "Bu, mana papa dan mama saya? Apa yang terjadi?" Tuh papa, Tuh, emak lo gitu. mamamu itu tuh. Tuh Tinggal malu bilangin. tuh. Nah, nih, gitu. nih, Gitu kayak tinggal bilang kayak gitu kan. gitu. Konsep hantunya ini bisa dilihat ini ya, bisa dilihat normal ya. Kan ada juga. Udah lu langsung aja bilang overall film ini menurut lu overall gimana? Iya nanggung, bagus, sudah ada pondasinya kata Albi, tinggal ya pondasinya kurang kuat aja. Apa sih pondasinya kurang kuat? Pondasinya udah ada, pondasinya bagus. Yang Iya. kurang kuat pemanjangan ceritanya. Iya, maksudnya pondasinya ada, pondasinya kokoh, pondasinya nih kokoh nih. Ya udahlah kayak gitu ya guys. Rating, kalau gue kasih rating 1 sampai 10, gue kayaknya bisa kasih rating di 4. Kalau lu 5 lah. 5. Gua 6 lah, 6 bisa nih. Kayak gitu ya. By the way, lagi-lagi pengalaman nonton orang berbeda-beda. Karena siapa tahu ada orang yang suka ceritanya yang simple-simple aja gitu kan. Yang nggak males kalau mau mikir. Iya, yang malas mikir, yang kayak telan aja. Nah, ini mungkin film yang cocok buat kamu. Dan satu lagi, menurut gue untuk sebuah film dengan highlight-nya itu kuntilanak, di sini tuh kuntilanaknya sangat kurang sih, sangat kayak kurang, iya. porsinya sangat kurang itu. Ini ibaratnya ini kuntilanaknya ini kayak makan nasi padang di mall gitu. Jadi kayak porsinya dikit gitu, kayak nggak kenyang. Emang gitu. di mall dikit ya? Kalau beli dua porsi? Nah, seperti itu ya guys. Ya udah lu nonton 2 kali biar banyak nih. Malam ini. Udah ya guys, jadi seperti itu. Jadi kayak untuk sebuah film kuntilanak, menurut gue kuntilanak di film itu sangat kurang sih. Kurang, ya. Porsinya juga sangat kurang gitu. Padahal kayak dia bisa buat film itu seperti Susana. Itu Susana kan film kuntilanak juga, tetapi di situ Susana bener-bener terornya tuh serem banget. Iya. Ya Susana kan susahnya.